Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, moga-moga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, serta dilipat gandakan rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat angin surga, pernahkah kita mendengar ada orang yang berkata, jangan menikah di bulan Safar, nanti rumah tangganya tidak bahagia. Atau jangan membuka usaha di bulan Safar, nanti usahanya rugi. Bahkan ada orang yang takut berpergian di bulan Safar karena menganggap bulan Safar adalah bulan penuh kesialan. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, tertimbun pertanyaan di dalam pikiran kita semua. Benarkah semua itu berasal dari ajaran Islam? Maka jawabannya adalah tidak. Keyakinan bahwa bulan Safar membawa sial sudah ada sejak zaman Arab Jahiliyah. Mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang penuh malapetaka. Namun ketika Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus keyakinan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi bukti yang sangat jelas bahwa Islam tidak mengenal dengan yang namanya bulan sial. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, semua bulan adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa, yang menentukan baik atau buruknya kehidupan kita bukanlah nama bulan, akan tetapi iman, amal yang soleh, dan doa serta ikhtiar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, lalu muncul pertanyaan dari kebanyakan orang, kalau begitu apa kelebihan daripada bulan Safar? Memang benar, tidak ada ibadah khusus yang hanya dilakukan pada bulan Safar, sebagaimana puasa Ramadan ataupun puasa Ashura di bulan Muharram. Namun justru disitulah letak pelajaran. Kelebihan bulan Safar adalah menjadi bulan pendidikan akidah. Allah mengajarkan kepada kita agar tidak menggantungkan harapan atau ketakutan kepada waktu, ataupun kepada benda, ataupun kepada angka, ataupun kepada tempat. Tetapi kita seorang Muslim hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, inilah keistimewaan yang sering kita lupakan. Bulan Safar mengajarkan bahwa keimanan lebih kuat daripada mitos. Ada beberapa hikmah besar yang dapat kita petik dari bulan Safar. Yang pertama, memperkuat tauhid kepada Allah. Karena kita diajarkan untuk meyakini bahwa hanya Allah yang memberi manfaat dan menolak mudarat. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada bulan yang dapat mendatangkan kesialan. Jika Allah mengkehendaki kebaikan, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Sebaliknya, jika Allah mengkehendaki keburukan, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Jika Allah menguji seorang hamba, maka ujian itu mengandung hikmah dan pahala bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian hikmah yang kedua yaitu menghilangkan sifat pesimis. Hadirin yang Allah muliakan, orang yang percaya kepada mitos akan selalu dihantui dengan rasa takut. Namun orang yang beriman akan melangkah dengan penuh optimisme. Namun
Orang yang beriman akan melangkah dengan penuh optimisme karena ia yakin kepada Allah selalu bersamanya. Maka jangan pernah menunda pernikahan ataupun pekerjaan, perjalanan ataupun usaha hanya karena memasuki bulan Safar. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki niat serta memperbanyak doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan. Hikmah yang ketiga, menjadikan setiap bulan sebagai ladang amal. Seringkali kita begitu bersemangat beribadah di bulan Ramadan ataupun Muharram, tetapi semangat itu menurun pada bulan-bulan lainnya. Padahal Allah adalah Tuhan sepanjang tahun, bukan hanya pada bulan-bulan tertentu. Karena bulan Safar mengingatkan kita agar tetap istiqamah dalam solat, membaca Al-Quran, serta bersedekah dan zikir, serta membantu sesama manusia, menjaga silaturahmi dan memperbanyak istighfar. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi berbagai macam ujian, usaha yang belum berhasil, rezeki yang terasa sempit, dan penyakit ataupun masalah keluarga. Jangan pernah menyalahkan bulan Safar. Ingatlah firman Allah bahwa setiap musibah terjadi dengan izinnya Allah. Tugas kita bukan mencari-cari bulan yang dianggap sial, akan tetapi memperbanyak istighfar dan memperbaiki amal dan terus berdoa kepada Allah. Karena sesungguhnya musibah bukan karena bulan, tetapi bisa jadi menjadi jalan agar kita lebih dekat kepada Allah. Sebaliknya, keberkahan bukan karena waktu semata-mata, melainkan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita jadikan bulan Safar sebagai momentum untuk memperbaharui keimanan serta menghilangkan segala bentuk takhayul dan memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka isilah bulan ini dengan solat yang lebih khusyuk, serta membaca Al-Quran yang lebih sering, serta bersedekah yang lebih banyak, serta berdoa yang lebih tulus dan akhlak yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bertawakal serta dijauhkan dari keyakinan yang menyimpang, serta diberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.